'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Maulana dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori relativitas. Gagasan ini diterbitkan Einstein dalam dua tahap. Pertama, ia menerbitkan teori relativitas khusus di tahun 1905. 10 tahun kemudian barulah teori relativitas umum dipublikasikan. Teori relativitas khusus, yaitu yang digagas pertama kali oleh Einstein, memiliki dua konsep. Yang pertama itu hukum fisika berlaku untuk tiap objek dalam semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau inersia terhadap yang lain. Artinya, bentuk persamaan fisika akan selalu sama walaupun diamati dalam keadaan bergerak. Konsep kedua menyebutkan bahwa kelajuan cahaya dalam ruang hampa selalu sama walau semua pengamat dan tidak bergantung pada benda sumber cahaya maupun pengamatnya, dengan kecepatan cahaya C sama dengan 3 kali 108 m per s. Berdasarkan kedua postulat tersebut, Einstein mengatakan bahwa tidak ada benda bermassa yang dapat menempuh atau menyamai kecepatan cahaya. Teori relativitas menyebabkan perubahan persepsi terhadap hal-hal yang kita alami tiap harinya, seperti relativitas kecepatan, pemuaian waktu, kontraksi Lorentz, serta relativitas massa dan energi. Yang pertama ada relativitas kecepatan. Jika ada sebuah pesawat yang bergerak dengan kecepatan v terhadap acuan bumi dan pesawat melepaskan bom dan dengan kecepatan tertentu, kecepatan bom tidaklah sama jika dilihat oleh orang di bumi dan orang yang di pesawat. Kecepatan relatif memiliki persamaan sebagai berikut: Vx sama dengan V aksen ditambah V per 1 ditambah V dikurang V aksen X per C kuadrat. 2. Pemuaian waktu. Pemuaian waktu atau dilatasi waktu adalah perbedaan selang waktu yang diamati oleh pengamat diam dan selang waktu yang diamati oleh pengamat bergerak dengan kecepatan V. Pemuaian waktu dapat dirumuskan sebagai berikut: delta T sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Yang ketiga ada kontraksi Lorentz. Menurut teori relativitas, ruang dan waktu tidaklah konstan. Karena itu, benda yang memiliki panjang L0 akan teramati sebesar L oleh pengamat yang bergerak sejajar dengan benda tersebut dengan kecepatan V. Semakin besar kecepatan pengamat, semakin pendek pula benda yang terlihat dari panjang aslinya. Kontraksi Lorentz dapat dirumuskan sebagai berikut: L sama dengan L0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. 4. Relativitas massa dan energi. Sama seperti ruang dan waktu, massa benda yang diamati pengamat diam akan berbeda dengan massa benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan V. M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Dalam mekanika relativistik, energi benda bermassa M0 atau keadaan diam dengan kecepatan V dapat dirumuskan sebagai berikut: MK sama dengan M0 C kuadrat per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikurang M0 C kuadrat. Energi total benda yang bermassa dapat diperoleh dengan rumus berikut: E sama dengan E0 plus EK, di mana E0 adalah energi diam, E sama dengan M0 C kuadrat. Berdasarkan penjabaran di atas, benda yang memiliki massa M mempunyai energi sebesar E sama dengan mc kuadrat. Selanjutnya ada teori relativitas umum. Teori relativitas umum berhubungan dengan teori gravitasi yang dinyatakan oleh Newton. Newton menyebut bahwa gravitasi adalah gaya yang tidak tampak yang menarik objek satu sama lain. Tapi lewat teorinya, Einstein berpendapat bahwa gravitasi adalah kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa atau benda. Kelengkungan tersebut berefek pada waktu. Semakin besar gravitasi, semakin lambat waktu akan berjalan di lengkungan ruang waktu tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.